Iya, saya dulu sejak kecil sudah bergelut di pertanian juga, bergelut di lautan juga. Jadi di sana kan dilatih. Awalnya dikasih lahan kelompok bersama dulu. Iya. Habis itu dikasih per kelompok, satu kelompok orang lain 5 atau berapa. Habis itu kasih lahan lagi sendiri. Individu. Saya lulus dari sana, pulang, saya disuruh bantu di Balai Benih Pembibitan Perembun sini. Oh. Yang sekarang untuk rumah sakit. Pelajaran kayak gini panjenengan semua pasti akan menghadapi ya. Iya. Kondisi-kondisi itu seperti akan menghadapi. Karena penyuluh itu bukan hanya tanaman yang dihadapin, yang tidak bisa ngomong, tapi yang punya tanaman. Sahabat Tani, ngomong-ngomong nih Pak Teguh itu selain penyuluh ya, selain penyuluh, ngadepin orang-orang, ngadepin lembaga penyuluhan desa, ngadepin wilayah kerjanya. Di sini, di Desa Sumberjati ini, beliau juga jadi petani. Tanamnya otomatis kalau sekarang ini daerah sini urut sewu bisa 2-3 kali dong Pak. Ada yang 4 kali tuh. 4 kali? Iya. Wow. Ini nek Pak Menteri kemarin mencanangkan IP 400, di sini udah 400 ya? Oh iya lebih. Wih, lebih guys. Ini contohnya ini penyuluh beneran. Ini saya percaya nih kalau Pak Teguh karena beliau praktek di sini di urut sewu bisa IP 400 lebih nih, dengerin Pak. Coba bayangkan habis padi ya, kita langsung jagung. Jagung belum panen, kita tanami di bawahnya udah selani jagung lagi. Nanti jagungnya sudah panen kita robohkan, terus jagung yang tumbuh itu kita rawat. Udah 3 kali. Iya, Nanti yang terakhir 3 kali ya kayak gitu lagi. jagung lagi. Jagung lagi. Rata-rata di sini MT pertama nih ya, memasuki bulan November ini ya. Padi, jagung. Padi. Terus jagung. Besok. Jagung belum panen, udah diselaini jagung lagi. Iya, ada yang kayak itu. Terus bisa jagung lagi malah bisa. yang terakhir. Bisa 4 kali. Jagung tinggal. Tapi kalau padi terus nggak mungkin ya, karena nggak mungkin. Semua ikut canung semua. Ini suka duka di lahan kering sahabat tani. Ini sayangnya ini kita lagi musim hujan, jadi nggak bisa ke sawah. Kalau ke sawah kita bisa langsung praktek bagaimana cara tanam padi lahan kering di urut sewu. Lahan berpasir itu kalau budidaya lebih manis. Lebih manis. Seperti kacang tanah aja beda. Mosok? Iya jelas. Lebih gurih selatan daripada. Lebih gurih lahan berpasir daripada lahan tanah. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, ini saya lagi santai di depan rumahnya teman saya, teman senior saya nih, Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Sehat. Ya, alhamdulillah bisa dikenalkan ke sahabat Tani Pak Teguh. Disapa dulu sahabat Tani. Halo sobat Tani. Selamat siang, selamat sore. Kita bisa berjumpa kembali di panggung penyuluhan. Ya. Matur nuwun Pak Teguh, nuwun sewu ini saya ganggu acaranya. Yang seharusnya nyantai sudah purna ya Pak Teguh. Tapi saya ganggu waktunya untuk sedikit minta berbagi pengalamannya, boleh Pak Teguh ya? Boleh. Ini Pak Teguh. Ini sahabat tani yang perlu diketahui, beliau adalah penyuluh pertanian Kecamatan Mirit. Ini dari 2009 ya Pak Teguh ya dulu ya. Iya. Tugas pertama THLT BPP 2009 angkatan saya, dan beliau pensiun per 31 November. Per 1 Desember sudah nggak bertugas lagi. Jadi akhir bulan November 2024 sudah purna. Dan beliau ini punya pengalaman kerja yang luar biasa otomatis. Menghadapi orang-orang di wilayahnya yang notabene-nya orang selatan ya, orang Mirit kan punya karakter tersendiri. Betul. Tapi beliau punya, alhamdulillah dengan selamat selesai menjalankan tugas, sehat ya Pak Teguh ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Teguh, cerita sedikit. Dari dulu pertama sebelum jadi penyuluh THLT BPP waktu itu, jadi apa Pak Teguh? Oh, iya, saya dulu sejak kecil sudah bergelut di pertanian juga, bergelut di lautan juga. Sejak kecil sudah sering ke laut. Jadi waktu itu saya masih SD. Saya sudah manggul jaring sama bapak saya tiap hari itu ke laut, kalau nggak ke laut ke sawah. Habis dari sekolah ke laut,
habis itu ke sawah begitu. Dari kecil emang gitu? Saya dari kecil kayak gitu. Kok di laut dari SD ngapain Pak Teguh? Saya di laut itu cari ikan, jaring. Jaring? Iya. Tapi kan sini ombaknya gede banget Pak Iya Teguh. betul, ombak itu besar kalau Pakai laut. perahu apa cuman lewat pinggir pantai gitu? Itu di pinggir pantai karena jaring darat. Jadi jaring darat. kita memasukkan jaring dengan digelar itu, Terus nanti diulur diambil, kayak. ditarik ombak gitu. Iya, dan itu Kemudian ada jagani ini iya, atau jagani. Tapi ada taktiknya. Kita harus tahu laut kidul itu seperti apa. Kalau laut kidul itu suatu saat bisa berganti ombaknya. Sekarang bagus, nanti bisa berubah. Tiap jam itu berubah. dan Pak Teguh udah hafal itu ya? Ya sedikit-sedikit saja. Ini kayaknya menarik kita ngobrol tentang kelautan nih sama Pak Teguh. Ternyata beliau, saya baru tahu loh Pak Teguh kalau dulu sejak SD udah jadi nelayan dan petani ya. Nelayan dan petani juga. Iya petani. Jadi aslinya sini atau mana Pak Teguh? Saya asli Sumberjati. Sumberjati. Jadi orang tua dulu nelayan. Iya. Nelayan tapi nggak pakai perahu ya, cuman Nggak, pakai ngambil ikan pakai jaring dari darat. Iya. Setelah itu aktivitasnya juga bertani. Bertani. Nandur pari udah biasa. di Biasa. sini. Terus sekolah SPMA dulu ya? Iya. Karena suka pertanian itu. Iya. SPMA pun di Pak Teguh? SPMA Kebumen. SPMA Kebumen. Iya. Itu lulus tahun berapa Teguh? Saya lulus tahun 88. 88. Ya 88 lulus, kemudian kerja pertama di Kayak saya dulu awal itu di ini. Awalnya saya di Kalimantan. Jadi pernah di lulus Kalimantan. langsung daftar di Jogja. Kita dikirim ke HIT. apa itu? HIT. HTI. HTI, ya. Oh, HTI, Hutan Tanaman Industri. Industri. Betul. Oh. Jadi saya di sana 1 tahun lah, 1 tahun nggak kerasan. Kenapa? Karena saya hidupnya selalu di alas, di hutan-hutan. Saya mau ke masjid saja itu 40 kilo. Jalan kaki. Ke masjid 40 kilo. Iya. Waduh. Itu pengalaman yang luar biasa. Habis itu saya pulang bentar ke Jakarta. Oh, pernah ke Jakarta, pernah. merantau. Berapa bulan nggak betah, pulang karena ayah saya sakit, terus saya pulang, terus ada informasi ada pelatihan Pelatihan apa itu? OISK, saya daftar. Oh, Iskambok yang di Karanganyar itu Pak. Betul, OISK Punyanya itu. Pak siapa? Pak Saya pernah Erlambang. yang Iya. produsen benih kan ya? Iya betul. Pernah pelatihan di situ? Pernah. Yang itu kan kerja sama Jepang apa ya? Jepang, iya betul. Pernah pelatihan di sana? Pernah. Berapa bulan itu Pak? 1 tahun. 1 tahun di Iya, Karanganyar. Jadi di sana kan dilatih. Awalnya dikasih lahan kelompok bersama dulu. Iya. Habis itu dikasih per kelompok, 1 kelompok orang lain 5 atau berapa. Habis itu kasih lahan lagi sendiri, individu. Suruh memproduksi benih atau apa itu dulu? Itu dulu untuk budidaya. Budidaya. Budidaya itu mungkin disesuaikan sukanya apa. Oh gitu. Jadi pelatihan di sana langsung praktek? Langsung praktek. Jadi dari awal penanaman sampai penjualan. Waktu itu budidaya apa yang Pak Teguh? Saya waktu itu saya pilih melon. Melon. Iya, melon itu zaman dulu itu masih zaman yang NN, nonet, yang kuning Nonet. halusnya. Yang kuning kayak golden melon gitu Iya ya? betul. Namun budidayanya kan belum seperti sekarang. Sekarang kan sudah pakai greenhouse, Greenhouse, hidroponik. Kalau dulu masih di tanah. masih di tanah. Masih di tanah pun berhasil ya? Alhamdulillah. berhasil. Artinya melon nggak harus di greenhouse bisa ya Bisa, Pak? Dari betul. dulu udah berlatih itu Pak Iya. Teguh ya? Iya. Luar biasa, setahun di sana dapat apa aja Pak Teguh dulu Pak Teguh? Pengalaman saya di OISK, satu itu kedisiplinan itu harus. Kedisiplinan. Terus kerajinan. Jadi di sana itu dilatih dari bangun pagi sampai mau tidur itu sudah terbiasa, jamnya harus Tepat waktu. tepat waktu itu. Jadi sebelum tidur itu ada apel, mau tidur itu ada apel pagi itu sebelum makan pagi sudah ada apel seperti Kayak militer ya Pak? militer betul.
Itu gratis apa gimana pelatihannya, Pak? Itu gratis, makan gratis apa gratis. Orang bayar, enggak Tidak bayar. bayar kelas. Sekarang masih ada nggak ya itu, Pak? Masih. Ini buat sahabat Tani pengen pelatihan di OISK tuh. Iya, betul. Di Karanganyar ya. Lulus dari sana, singkat cerita itu selesai pelatihan 1 tahun, jenengan kemana Pak? Kerja tuh? Saya lulus dari sana, pulang, saya disuruh bantu di Balai Benih Pembibitan Perembun sini. Oh. Yang sekarang untuk rumah sakit. Yang sekarang untuk rumah sakit itu kan dulu lahannya pertanian ke belakang Iya, sana ya. betul iya. Jenengan yang ngelola itu Iya, dulu. itu dulu. Jadi dulu kita tanami ada bibit mangga, bibit durian, bibit macam-macam. Dan Produksi bibit ya dulu ya. selain itu lahan hamparan kita tanami semongko di sana. Pernah tanam Pernah semangka di tanam situ. semongko. Dan berhasil. Alhamdulillah berarti itu ada yang 1 biji itu ada yang 12 kilo. Gede berarti. Iya betul loh. Padahal itu tanah sawah loh Pak. Tanah sawah betul. Dan bisa ya. Bisa. Jadi semangka nggak harus di tanah berpasir Tidak atau harus, di tanah tertentu di sawah Iya. kayak di Perembun itu bisa ya. Bisa. Sekarang jadi RSUD Perembun sahabat Tani. Dulu itu miliknya pertanian ya Pertanian dan juga, dikelola oleh Pak Teguh yang ngelola. Iya ikut di sana ya. Udah ahli artinya Pak Teguh ini udah berpengalaman ngelola kebun benih ya di sana ya. Iya ya. Kebun bibitnya dinas itu punya Dinas, provinsi apa punya kabupaten dulu Pak? Itu provinsi. Punya provinsi dan Dari dibayar. daerah- Dibayar kan di sana Pak? Ya harian. Tukang rokok. Tukang- Itu berapa tahun di sana Pak? Itu ya sekitar 1 tahun lah. 1 tahun. Nah setelah itu Pak, non sewu ini saya korek rahasianya nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Maksudnya biar nanti pengalamannya menjadi penyuluh itu sebelumnya sebenarnya basicnya apa Pak Teguh? Ternyata Iya, dari iya. bayi udah dolanan sawah sama laut ya. Iya betul. Selesai dari sana kemana Pak Teguh? Pernah? Selesai dari situ, gila itu ada pengumuman rekrutmen THL kan ya. Oh rekrutmen THL TBPP Iya. tahun 2009 masuk. Saya Apa masuk. udah mulai masuk dari 2007 kan ada 2007 Iya. 8 9. Udah Maret 2008 ya. Enggak katut kita. Iya latihan Katut, aku. ikut lagi 2009. Katut bareng saya, ini Iya. seangkatan ya Pak Teguh kita kan pelatihan di Gombong waktu itu ya. Nah kalau setelah jadi THL saya tahu beliau langsung ditugaskan di Kecamatan Mirit ya Pak Mirip, ya. betul. Di Mirit dari 2009 sampai hari ini, sampai akhir masa purnanya beliau di November ini ya Pak ya. Betul. Dan ini masuk 2009 sampai sekarang tahun berapa tahun itu Pak? Lumayan ya, ada 15 tahun ada. 15-an, iya. 15-an tahun ya. Dan ini benar-benar sesuatu karir terlama dalam kehidupannya Pak Teguh adalah jadi penyuluh pertanian ya. Iya. betul. Walaupun pernah di balai apa, di lahan balai benihnya, Pembibitan. udah pernah ke Jakarta, udah pernah ke Kalimantan juga. kehutanan di Iya. sana. Di Tapi Kalimantan awal itu saya di Kalimantan. di Kalimantan lulus ya. langsung Kalimantan. Kalimantan nggak betah karena di hutan. Iya. Akhirnya beliau di rumah sendiri, kerja di Mirit, kecamatan sebelah, pulang di Ambal sini. Ini tepatnya, oh iya ini tepatnya di Desa Sumbercati, kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Beliau tugas di tetangga, kecamatan tetangga Mirit dari 2009. Nah ini suka dukanya Pak Teguh. Iya. Dulu kan kalau di Balai Benih itu, di Perembun itu kan cuman ngadepinya adalah tanah dan tanaman ya. Iya. Kan otomatis masuk ke BPP. Yang dihadepin itu bukan hanya tanaman-tanaman sama tanah bagaimana mengelola pertanian gitu, Iya. tapi manusia-manusia juga ya. Betul. Iya kan? Penyuluh itu kan yang dihadepin bukan hanya tanamannya Iya, sebenarnya, tapi semua manusianya. Manusianya. Karena kita harus membangun sumber daya manusia. Betul. Ini pertama masuk gimana Pak? Pada pengalaman yang bisa diceritakan nggak Pak Teguh dulu Pak Teguh? Gimana ya Mas? Saya pertama masuk kok di Mirit. Iya. Tapi ya sedikit kita katakan Mirit itu kan kalau dulu tempatnya orang-orang kayak gitulah. Dikira Orang lewat nakal. Mirit takut ya? Ya takut jelas. Dibegal. Di mana-mana kalau dengar suara dari Mirit, wih, orangnya langsung kaget. Jangan pertama ditempatkan juga kaget berarti ya? Ya awal kaget, tapi kan saya sewaktu saya masih sering coba ke laut, Heeh. saya udah nggak kaget karena saya sudah sering
jaring di sana. Oh, sering jarang di Mirit. Iya, tadi kan saya jaring dapat ikannya besar, tidak dibawa pulang, kita jual di sana di Mirit, di Rowo. Di Rowo. Dan kebetulan itu ya masih banyak yang kenal dengan saya. Oh gitu. Ya Jadi- orangnya memang dulu sangar betul. Sangat ya. Tapi sekarang udah banyak santri di Mirit. Ya, Pak. alhamdulillah. Dulu awal-awal Sekarang sudah memang berubah. kesannya itu Mirit itu Mengerikan. tempat yang angker. Angker dalam artian orang lewat aja kalau udah gelap sedikit nggak berani ya Pak? Iya, nggak berani jelas. Nggak berani bukan karena hantu ya, Iya betul. tapi karena Karena pola orangnya kan. ada yang Yang mengerikan itu. meminta agak maksa gitu. Iya betul. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik-baik Pak. Paham, Teguh. sekarang Pertama lebih masuk itu gimana Pak Teguh? Biasa aja atau ada pernah dibegal gitu enggak Pak Teguh? Enggak, enggak. Ya cuma gimana ya? Jadi kan kita menghadapi orang-orang baru ya Mas. Iya. Orang baru ya tanggapannya di sana kan masih positif. Kita mau ngapa. Tapi kan setelah kita terjun, kita pelajari dari awal. Maksudnya kita cara berbicaranya jangan sampai menyakiti lah. Oh iya. Jangan iya, sampai iya. menyinggung hal-hal yang tidak. Soalnya di sana akan ditangkap dengan baik-baik juga. Ternyata orangnya baik-baik. Ternyata orangnya baik-baik. Iya betul. Jadi di sana itu kalau sudah tahu itu baik sebetulnya. Jadi cuma wacana kita saja. Cuman mungkin informasinya yang ditangkap halayak umum karena dulu mungkin pernah dicegat orang di Mirit segala macam di Mirit. Kesannya Mirit itu angker gitu. Angker, Tapi iya. sebenarnya pas Pak Teguh masuk asal dengan syarat itu jangan menyakiti hati Iya, mereka gitu ya. Ngomong masuk dengan pelan dengan Pelan, benar-benar tanpa ada sesuatu yang menyakitkan mereka gitu ya. Triknya kayak gitu Iya, berarti ya, Pak jangan Teguh ya? disinggung lah pokoknya. Oh, jangan disinggung dan diterima waktu itu Diterima langsung baik. Baik, sebetulnya baik-baik semua. Baik-baik ya. Di sana mengelola berapa kelompok atau berapa desa Pak Teguh? Saya Desa mana aja Pak Teguh? di desa Paturjo Mulyo, awal Paturjo Mulyo. Patok Rejo Mulyo, Terus Wetan sana ya. Terus ketambahan ada Siti Bentar, Mergonaya, dan Singoyudan itu. Oh, itu. Dan itu memang ya kalau memang cuman hanya mendengar isu gosip itu Mirit itu kayak gini tapi kita nggak pernah terjun langsung ya nggak tahu ya. Nggak tahu, betul. Jangan dipercayain hal negatif yang tersebar gitu. Oh iya betul. Harus masuk dan harus kita berbaur dengan mereka Betul, gitu ya, Pak betul. Teguh ya. Ini kalau di Mirit Pak Teguh, Iya. pernah nggak ada kesan apa ya saat penyuluhan apa yang terkesan yang pernah dialami Pak Teguh yang itu nggak bisa terlupakan sampai masa purna itu ada nggak Pak Teguh? Ingat nggak, Pak Teguh? Ya ada tapi sedikit. Itu dulu kan kita awal-awal ya Mas. Awal-awal kita kunjung ke suatu desa ya. Iya. Suatu desa kita mau mengajukan itu ngantar surat lah. Antar surat. Ngantar ya. surat, terus ya aturkan dia nggak terima atau gimana, pokoknya kita nggak tahu. Kita bentak-bentak, sana bentak-bentak, terus suratnya disobek di depan Di depannya panjenengan? Aduh, kita ya, aduh terasa Itu kenapa? Pak Lurahnya apa sih? Iya, Waduh. Terus gimana Pak Teguh? ya saya terus kita jelaskan apa adanya, tujuannya apa, kita apa langsung dia ya diterimalah. Tapi kan surat sudah disobek. Pernah sampai kayak gitu? Pernah. Apa jenengan salah matur atau gimana itu? Ya perasaan sana dikira enggak, mungkin salah sasaran atau gimana ya. Dia kan mau kita bicarakan ya Pak. Dia kan seorang kepala desa, tapi dia merangkap ketua Kapoktan. Oh, ketua Kapoktan. Jadi suratnya itu kan surat ketua Kapoktan, tapi yang merangkap Pak Lurahnya. Oh, jadi ngerasa anu lah ya. Nggak tahu itu langsung disobek. Itu pengalaman saya yang
pertama kali itu. Tapi kalau menghadapi kayak gitu gimana Pak Teguh, reaksinya gimana jenengan itu? Ya. Ini buat ilmu ya, buat yang junior-junior tuh penyuluh tuh kalau ngadapin nyuratin, membawa surat kepala desa disobek di depannya itu hatinya hancur nggak? Dan waktu itu gimana Hancur. Pak Teguh? Hancur lah. Hatinya hancur. Terus gimana Pak Teguh? Iya. Meredam itu gimana? Ada triknya nggak? Ya ada, kita ceritakan sejak awal. Oh ya. Jadi surat ini tujuannya untuk apa, terus kita sampaikan sebetulnya, iya Pak, yang namanya ketua Gapotan itu memang seharusnya bukan kepala desa. Dia terus dia langsung mereda, terus akhirnya diganti kan. Oh gitu. Terus dia ya terima, terus minta maaf lah. Akhirnya baik ya. Ya baik. Sampai setelah tidak jadi lurah pun itu dengan saya baik, masih hormat. Terus, artinya kadang memang kita ngadepin masyarakat, ngadepin orang petani ataupun siapa itu, pasti kadang kita terbentur dengan kondisi-kondisi seperti itu ya Pak, biasa Betul. ya. Yang kepala desa lagi nggak mood mungkin ya. Ya, iya mungkin. Kemudian ada ketua-ketua kelompok tani lagi urusannya banyak, kita datang kemudian langsung reaksinya gitu. Itu memang harus kita sabar ya Pak ya. Ya harus sabar. Orang langsung lawan, pokoknya bentar-bentar gitu nggak ya Pak? Jangan. Nanti malah jadu ya gitu ya Pak. Tadi rame. Jadi tetap dijelaskan maksud Iya. dan tujuan. Akhirnya bisa mengerti ya. Iya. Wong kita niatnya ke desa itu tidak menyakiti lah ya. Betul, kita membangun. Mereka pasti mengerti ya. Cuman walaupun reaksi-reaksi awalnya kayak gitu. Iya. Wah ini luar biasa sahabat tani, buat penyuluh-penyuluh yang masih muda seperti saya udah nggak muda juga nih. Seperti junior yang baru masuk jadi penyuluh pertanian nih. Pelajaran kayak gini panjenengan semua pasti akan menghadapi ya. Iya. Kondisi-kondisi itu seperti akan menghadapi. Karena penyuluh itu bukan hanya tanaman yang dihadapin, yang tidak bisa ngomong, tapi yang punya tanaman. Betul. Yang punya lembaga-lembaga pertanian, yang punya desa yang kita hadapin ya, kepala Iya. desa, perangkat-perangkat. Jadi ada trik-trik yang memang harus kita kadang harus diterjunkan untuk menghadapi itu, dan kita harus menata kesabaran kita. Sabaran, ya. iya. Hati kita harus kita tata dulu. Hati kita harus kita tata dulu. Itu pengalaman. Nah itu saya yang belum pernah itu kayak gitu. Saya juga kalau disobet di depan saya terus diomain, saya gimana itu? Kayaknya nggak usah sabar Pak Teguh itu. Tapi Pak Teguh emang orangnya sabar sahabat tani. Nah ini pengalaman tentang ketemu dengan petani yang seperti itu ya. Ada lagi nggak Pak Teguh tentang bagaimana merubah mindset petani? Kita kan tugas seorang penyuluh itu kan merubah bagaimana bertani yang seperti ini menjadi seperti ini. Sering ada penolakan nggak di Mirit itu sendiri Pak? Banyak. Banyak. Itu cara ngadepinnya gimana Pak? Ya, kita sebagai penyuluh ya, kita memang harus punya hati yang sabar, dan jangan kapok. Jangan harus sudah dibicara begini kita balik, itu jangan. Kita apa sesuai prosedur kita sampaikan, nanti tinggal orangnya itu mau gimana. Kalau yang penting kita sosialisasi, kita ajari kita sampaikan. Sana lama-lama, oh iya ya betul, kalau sudah mencoba dia langsung tahu. Mau. Jadi jangan mudah menyerah ya. Jangan. Apalagi membawa teknologi yang selama ini tidak diterapkan oleh beliau-beliau. Iya betul. Selama ini dengan cara seperti ini, kita datang meminta cara yang seperti ini, itu kan ya. Yang bagi petani itu dianggap sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Sepele. Tapi itu harus didatengin terus. Iya. Datengin terus kayak gitu. Luar biasa nih. Penyuluh senior sabarnya ini nggak penyuluh muda nih, harus belajar sabar saya sama Pak Teguh ini. Ini sahabatan nih ngomong-ngomong nih, Pak Teguh itu selain penyuluh ya, ngadepin orang-orang, ngadepin lembaga penyuluhan desa, ngadepin wilayah kerjanya di sini di Desa Sumberjati ini, beliau juga jadi petani. Ya Pak Teguh ya. Betul. Beliau juga jadi petani. Ini di depan rumahnya tuh ada kelengkeng, ada petai, ada apa, beliau sendiri yang nanam, yang ngelola, yang rawat. Termasuk beliau punya sawah ya Pak Teguh ya. Ada sedikit. Nanam sawah sendiri, nanam padi sendiri di sawahnya. Ini tadi juga saya kesini lagi di sawah beliau, lagi ndaut ya Pak Teguh.
Ini suka duka Pak Teguh. Iya. Jadi penyuluh tapi juga jadi petani. Iya, Kan kadang ada yang kayak gini Pak Teguh. betul. Lah wong penyuluh di tandurannya elek ngono misalnya dia. Iya, Kok marahi, kok ngajarin. Itu gimana Pak Teguh? oh, iya, memang begitu dia Mas. Karena penyuluh kan nggak punya waktu ya. Iya, di Sambi tanamnya. Iya, di Sambi. Ya, kita sudah ngomong yang bagus-bagus begini. Ternyata tanaman kita kurang bagus ya. Pas kurang bagus. Pas kurang bagus. Ya, kita balik. Iya. Itu contoh tanaman penyuluh yang tidak terawat. Makanya jangan kayak gitu ya. Gitu. Maaf. Oh gitu Itu ya. langsung pertama. Tahu ya member. Karena memberi contoh nggak harus yang baik ya. Iya, betul. Nah, ini Betul. contohnya yang nggak Contoh yang dirawat. jelek. Makanya jangan ditinggal-tinggal. Ini si penyuluhnya mesti ditinggal-tinggal Iya, karena tiap hari yang dilihatin sawahnya petaninya. Orang. Iya. Sawahnya WKPP-nya bukan sawah sendiri gitu ya. Wah pinter juga ya penyuluh nih. Ini tapi ngomong-ngomong pertanian di pesisir selatan kayak gini. Ini sahabat tani kita kenapa tadi Pak Teguh cerita suka ke laut jaring ikan karena ini desa paling selatan Indonesia ya malah Iya. paling selatan Indonesia. Sebelah sana ini Sisir. berbatasan dengan laut ya, samudra apa kan jenis Samudra Hindia ya. Samudra Hindia, sana udah Australia. Dan ini bener-bener karakter lahannya beda. Yang saya salut ini untuk petani kayak di sini nih Pak Teguh. Ini kan pertaniannya lahan kering ya sawahnya ya. Betul. Pertaniannya lahan kering. Itu irigasi nggak sampai sini. Nggak ada irigasi. Nggak ada irigasi. Kalau lagi musim hujan kayak gini bahkan kalau memang banjir ya banjir gitu aja. Bahkan kalau nanam itu nggak ini. Udah mungkin cerita sedikit tentang budidaya padi di lahan kering kayak daerah selatan ini kayak gimana Pak Teguh? Tekniknya kan mesti beda ya dengan di sawah. Iya. Jadi kan di sana nyuluh di sawah harus kayak gini, harus di traktor 2 kali, kemudian dikasih apa macam-macam. Dengan di sini yang dipraktekkan kan beda kan. Beda Mas. Kalau di lahan kering kayak gimana prakteknya budidaya Iya. padi itu Pak Teguh? Betul ya. Ini saya ceritakan sejak zaman dulu sampai sekarang dulu ya. Iya iya. Awal dulu bertani saya dulu ya. Nggih. Masih mbah-mbah saya ya. Iya. Kali dulu kalau mau tanam padi di Urut-Sewu, khususnya sini kan daerah padi gogo. Padi gogo Padi daerah gogo. sini terkenal. Kalau zaman dulu 2 bulan sebelum tanam itu tanah kita olah, sudah dibajak, terus digaru, terus digepuki, habis itu halus kita bajak lagi sampai tanahnya gembur betul. Ciri-ciri tanahnya sudah siap tanam itu kalau digorek walaupun di atasnya panas itu anyes, sudah mendingin karena diolah kali sudah digaru, dibajak lagi, geblek lagi. Itu kalau zaman dulu. Habis 2 bulan? 2 bulan. Hanya untuk olah tanah Iya, udah bisa betul. langsung panen Pak Teguh? Tidak bisa. Habis itu ya masih lama lagi. Sudah waktunya istilah zaman dulu ngowur ngicir gabah. Ngicir. Tanamnya itu langsung di tabela ya, tanam benih langsung. Iya, benih langsung. Tapi di baris gitu. Baris benihnya. pakai sapi, pakai peluku. Oh, pakai sapi. Icir, iya, kita icir. Icir setelah tumbuh ya. Hah? Tumbuh nanti kita istilah di siang, dan kalau yang perlu dicabuti, dijarangi, kalau enggak ya untuk nyulami, kalau enggak langsung dibajak, dipakai brujul atau alat itu dorong Untuk ya nyiangin ya, maton itu ya. maton. Wah itu dulu Masya Allah cara membuat itu rumputnya itu loh, Masya Allah ya, karena banyak sekali, lebih tinggi rumputnya daripada padi. Walah, Daripada padinya, Iya, kendala betul. budidaya padi ditanam tanah kering ya gitu ya. betul. Itu dulu, zaman dulu. Setelah itu kan ada perkembangan zaman, teknologi baru. Jadi sekarang nggak pakai tabela. Enggak pakai benih langsung, Nggak benih tanamnya langsung. enggak di icir itu Iya. diwuwur gitu ya. Ya. Sekarang udah pakai kayak gimana Pak Teguh? Sekarang sudah pakai pesemaian. Kita buat pesemaian dulu. Kayak di sawah teknis itu Iya, ya. betul. Tapi sini kadang-kadang
Pokoknya nggak ada istilah tanah bero atau tanah istirahat dulu itu enggak. Kalau sekarang tanah masih ada tanamannya, kita sudah nyeme. Begitu panen langsung dibajak terus ditanami itu. Jadi sekarang itu cepat-cepatan. Kita tanam masih ada tanaman belum diolah, belum dipanen itu sudah nyemai. Habis itu panen langsung selesai, bajak langsung tanam. Tapi tanamnya sekarang udah pakai benih yang ditanam di luar kemudian ditandur gitu ya? Iya. Dan olah tanahnya nggak 2 bulan lagi di sini? Enggak, sini langsung. Karena udah pakai alat-alat modern ya? Modern juga. Ini padahal berarti jenengan tuh ngalami dari yang sangat tradisional dengan betul. Kebo ya, dengan kebo, bajaknya dengan kebo, dengan sapi, sampai sekarang malah udah pakai traktor roda 4 ya? Roda 4, iya. Oh, jarang-jarang tuh yang pakai traktor roda 4. Di sini sudah pakai roda 4 roda ya? 4 semua di sini. Kebunnya ganti kayak mobil gitu ya? Iya. Jadi bisa nyemai sebelum lahan itu siap bahkan? Iya, belum siap udah nyemai. Kayak gitu. Berarti tanamnya otomatis kalau sekarang ini daerah sini urut sewu bisa 2-3 kali dong, Pak? Ada yang 4 kali tuh kita. 4 kali? Iya. Wow. Ini Pak Menteri kemarin mencanangkan IP 400, di sini udah 400 ya? Oh iya lebih. Lebih guys. Ini contohnya ini penyuluh beneran. Ini saya percaya nih Pak Teguh karena beliau praktek di sini di urut sewu bisa IP 400 lebih nih, dengerin Pak. Coba bayangkan habis padi ya, kita langsung jagung. Jagung belum panen, kita tanami di bawahnya udah selani jagung lagi. Nanti jagungnya sudah panen kita robohkan, terus jagung yang tumbuh itu kita rawat. Udah 3 kali. Nanti yang terakhir? 3 kali ya, kayak gitu lagi. Jagung lagi. Jagung lagi. Rata-rata di sini MT pertama nih ya, memasuki bulan November ini ya. Padi, jagung. Padi. Terus jagung. Besok jagung belum panen udah diselaini jagung lagi. Iya, ada yang kayak itu. Terus bisa jagung lagi malah bisa. Yang terakhir. Bisa 4 kali. Jagung tinggal. Tapi kalau padi terus nggak mungkin ya, karena mungkin. Kebutuhan airnya banyak banget, kurang banget. Karena nanam padi di sini sahabat tani itu unik. Ini mohon maaf karena hujan jadi saya nggak ke sawah. Kalau di sawah itu benar-benar praktek. Nanti saya minta videonya ada ini sama Pak kameramen ini Mas Eko, keponakannya Mas Teguh. Nah itu ada videonya kalau nanam padi di sini karena lahannya kering, tanah kering kayak gitu, nggak bisa kayak tanah di sawah gitu ya Pak ya? Nggak bisa. Harus disiram, harus ada pengairan dari pompanisasi. Pompanisasi dari tanah? Dari tanah, air tanah. Saben nandur mesti kudu sambil ngocor. Dari saya mundur ngocor terus. Ini sesusah itu di sini ya? Iya. Tapi dengan adanya keterbatasan itu, nggak lagi melihat kapan air turun, kapan irigasi ngalir, malah kapan pengen tandur udah mulai ada hujan tandur gitu ya? Tandur. Bisa 4 kali malah tanamnya tuh. Cuman tanamnya memang di sini unik, harus dikocor terus yang jalan nanam jalan terus gitu ya? Yang ngocor. Jadi nggak butuh harus ada tenaga ngocor, tenaga tanam gitu ya? Iya. Sekeluarga bapak ibunya keluar semua kalau tanam ya? Semua tanam. Semua ikut tanam semua. Ini suka duka di lahan kering sahabat tani. Ini sayangnya ini kita lagi musim hujan, jadi nggak bisa ke sawah. Kalau ke sawah kita bisa langsung praktek bagaimana cara tanam padi lahan kering di urut sewu. Dan ini yang lebih membanggakan. Kalau teman-teman mau cari IP 300 lebih ya di sini malah ya. Iya. Bahkan di urut sewu sana, pasiran sana sekarang udah penuh tanaman ya Pak Teguh. Pak Teguh ngelola tanaman yang di pasir sana enggak? Saya enggak, karena. Tapi kan di Mirit di wilayahnya juga ada yang wilayah pasir. Dan di pasir itu sekarang udah penuh tanaman ya? Penuh sampai tepi laut lah. Tepi laut? Iya, karena sini tidak ada lahan bero, lahan nganggur itu sudah ditanami semua. Karena petani sini kan sudah tahu lah. Jadi lahan pasir kan cuma pasir toh. Itu sebetulnya cuma media. Pasir itu media. Nutrisinya kita tambahi. Ya, kalau di lahan pasir laut itu triknya gimana Pak? Triknya awal itu ya kita harus memperbanyak pupuk kandang, pupuk organiknya. Itu yang akan ditanamin. Dibrukin pupuk organik. Semua iya pupuk. Baik itu kotoran sapi, kotoran kambing bisa, ayam juga. Iya.
Itu dikasih itu untuk nutrisi. nutrisi ya. Tanamannya rata-rata apa Pak kalau di? Untuk di tepi laut itu ada semongko, ada melon. Oh, hortikultura. Horti. Nggak padi ya kalau Nggak di ada. sana ya. Kalau Nggak padi ada di padi. daerah agak ke sini dikit ya. Ya. Oke. Kalau padi itu di daerah-daerah yang agak tanahnya agak tanah berpasir lah. Tidak seperti selatan sendiri kan pasir sendiri Nggak semua. bisa nyimpen air kalau sana Nggak ya. bisa. Kalau di padi biasanya tanah-tanah yang bisa nyimpen air, bisa Iya. nyimpen air ya. Iya. Ada tanahnya sedikit nggak pasir semua. Ada. Ini sahabat tani, ternyata setiap lahan itu jane ada tanaman yang cocoknya ya Pak ya. Ada. Karena semangka paling bagus malah di sana ya. Pasir ya. Walaupun Pak Teguh pernah nanam semangka di Perembun. Tapi ternyata sekarang banyaknya di pasir. Manisnya juga beda ya. Beda. Lahan berpasir, itu kalau Berpasir. budidaya lebih manis. Lebih manis. Seperti kacang tanah aja beda. Musuh. Iya jelas. Lebih gurih selatan daripada. Lebih gurih lahan berpasir Iya. daripada lahan tanah. Lahan belet. Jadi nggak perlu, artinya nggak perlu ngiri-ngiri orang yang punya sawahnya pasir, sawahnya tanah, karena ada komoditas yang Oh cocok. betul, iya sesuai lahannya. Sesuai lahannya, nggak maksain juga di ambal nanam apel gitu ya misal ya. Iya, iya. Tapi sesuai lahannya pasti ada tanaman cocok yang nggak bisa ditemukan di tanah orang lain yang nggak ada di Betul, sini gitu ya Pak betul. Teguh. Oke Pak Teguh, obrolannya asik sekali nih. Kayaknya udah setengah jam lebih nih. Saya udah sore ini, hujannya makin deras, makin Masih hujan. tampuh ke sini sahabat tani. Ini Pak Teguh ada pesan-pesan nggak buat kami selaku penerusnya Pak Teguh dan teman-teman penyuluh-penyuluh yang masih aktif? Iya. Pak Teguh mau purna ini ya, mau purna di Desember sudah purna bahkan. Ini pesan-pesan buat kami apa Pak Teguh? Yang harus kami lakukan untuk menduplikasi kesuksesannya Pak Teguh harus gimana nih Pak Teguh? Oke, ya. Kami dari saya ya. Ya. Jadi supaya penyuluh-penyuluh kita harus semangat, tetap semangat dan pantang menyerang. Jadi walaupun sesulit apapun, itu ada jalan keluarnya. Kita harus optimis. Ya. Nah, harus optimis. Pasti bisa. Walaupun orangnya segala apapun, kita hadapi dengan hati yang tenang, yang sesuai harapan kita. Dia akan luluh. Semangat penyuluh semuanya. Luar biasa itu pesannya Pak Teguh tuh. Kita selaku penyuluh harus optimis. Apapun kendala saat menyuluh, seperti apapun orangnya itu tadi diceritakan, kita harus menghadapi dengan tenang. Insya Allah hatinya akan luluh. Betul. Sabar menghadapi audien yang kita suluh. Apapun reaksi mereka, ketika kita bisa menjelaskan dengan tenang, dengan sabar, pasti akan ada perubahan yang lebih baik gitu Pak Teguh ya. Betul ya. Oke gitu aja Pak Teguh. Iya. Pesannya matur nuwun, saya udah dipersilahkan, diizinkan untuk sowan ke istananya beliau ini, tanamannya banyak ini. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama. Saya undur diri, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia, penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri, matur nuwun Pak Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.